Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Sobat muslim dan pendengar semuanya serta kaum muslimin dimanapun berada, alhamdulillah pada kesempatan Jumat malam ini kami kembali hadir di acara program Bedah Buletin At-Tauhid, dan spesial untuk alhamdulillah malam hari ini kita bertempat di kantor Yayasan Pendidikan Islam Al-Azhar Yogyakarta yang berada di Pogokerjo, Sleman, Yogyakarta. Dan program ini merupakan program bersama dari YPA Network, baik muslim.org.id maupun di Radio Muslim dan juga media partner semua yang ada di YPA. Dan alhamdulillah sobat muslim, pada kesempatan malam hari ini insya Allah kita akan membahas bedah buletin atau hit yang sudah terbit pada hari ini, yakni iman kepada takdir. Dan sebelum kita membahas buletin kita pada kesempatan malam hari ini, kita akan menyapa Ustadz Abu Salman terlebih dahulu. Alhamdulillah beliau sudah berada di samping kita. Gimana Ustadz kabarnya Ustadz? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik Ustadz, dalam keadaan baik dan sehat. Dan sobat muslim, alhamdulillah kita nanti akan ada sesi tanya jawab juga terkait dengan tema yang akan kita sampaikan pada malam hari ini ataupun tema di luar yang lainnya tentang seputar agama. Tentunya sobat muslim ataupun kaum muslimin sekalian bisa untuk mengirimkannya melalui WA di nomor 0852 93334 88. Kami ulangi di 0852 9334 8887. Dan pada malam hari ini spesial nih Ustadz di kantor YPA, dan kami juga mengajak kaum muslimin yang mungkin penasaran dengan kantor YPA itu di mana gitu ya, mungkin bisa ikut menghadiri juga di kantor YPA yang ada di Pogongrejo. Dan langsung saja menyingkat waktu, kami persilakan kepada Ustadz Usama untuk menyampaikan materinya. Monggo Ustadz. Terima kasih atas waktunya. Jazakumullahu khairan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wattabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Kaum muslimin, para pendengar radio muslim dimanapun Anda berada, rahimakumullah wa azanillahu wa iyyakum jami'an. Alhamdulillah, malam hari ini kita diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berjumpa kembali di dalam acara rutin pekanan, yaitu bedah buletin At-Tauhid yang malam hari ini dan seterusnya, wa insyaallah bahwa bedah buletin At-Tauhid ya dilaksanakan di kantor YPIA, di mana kantor YPIA ataupun YPIA Yayasan Pendidikan Islam Al-Azhari ini adalah yayasan yang juga menaungi radio Muslim yang bertempat di Pogongrejo, tepatnya adalah di utara Masjid Al-Asri, kurang lebih 50 meter. Baik kaum muslimin, para pendengar radio Muslim dimanapun Anda berada, rahimakumullah wa azanillahu wa iyyakum jami'an. Malam hari ini kita akan berbicara mengenai perkara yang sangat-sangat penting, yaitu beriman kepada takdir, ya, beriman kepada takdir. Ya, kita tentu paham bahwa yang namanya beriman kepada takdir ini merupakan satu di antara rukun iman yang bahkan
mungkin dari jenjang pendidikan yang sangat rendah, dari TK minimalnya SD itu sudah kemudian diajarkan mengenai rukun-rukun iman. Nah, pembahasan kita di malam hari ini ya akan mencakup di antaranya adalah iman kepada takdir merupakan salah satu rukun iman yang wajib untuk diimani oleh seorang muslim yang nanti insya Allah kita akan sampaikan dalil-dalilnya. Kemudian yang kedua, takdir ketetapan Allah yang telah ditetapkan untuk makhluknya dan tidak dapat diubah. Kemudian untuk beriman kepada takdir dengan sempurna harus melalui pemahaman terhadap 4 tingkatan takdir yang telah dijelaskan oleh para ulama di dalam kitab-kitab mereka. Kemudian pemahaman takdir yang baik akan memudahkan kita ya untuk terlindung dari aliran-aliran yang menyimpang dalam masalah takdir. Ya karena ya bisa kita pahami bahwa dalam berbagai macam cabang ilmu agama itu senantiasa ada penyimpangan-penyimpangan. Nah, kita perlunya memahami mana yang menyimpang adalah supaya kita tidak sampai terjerumus ke dalamnya. Baik kaum muslimin yang berbahagia rahimakumullah, sebagaimana yang tadi telah kita singgung di muka bahwa beriman kepada takdir itu merupakan satu di antara rukun yang ada di dalam rukun-rukun iman yang 6. Sehingga ketika sesuatu itu dikatakan rukun, maka ini harus ada. Ya, harus ada pada sesuatu yang dirukuni. Ya. Misalnya rukun iman, maka iman itu akan menjadi iman yang benar ketika rukun-rukunnya itu lengkap. Yang berarti ketika satu saja di antara rukun iman itu tidak ada, semisal adalah beriman kepada takdir, maka imannya tidak akan sah. Ya, imannya tidak akan sah. Nah, ini sebagaimana juga di dalam hal-hal yang lain. Dikatakan sholat, kan ada rukunnya, contohnya Al-Fatihah. Maka ketika sholat kok tidak ada Al-Fatihahnya, berarti sholatnya tidak teranggap. Nah, ini pentingnya ya kita memahami istilah rukun, sehingga kita berharap dengan pemahaman yang benar bahasanya takdir itu merupakan rukun daripada keimanan, kita pun akan berupaya dengan sebaik-baiknya memahami masalah takdir ini supaya pemahaman kita benar dan tidak terjerumus ke dalam model memahami takdir yang menyimpang ataupun yang salah. Kenapa kemudian rukun iman itu dikatakan ada 6, dan ini diantaranya adalah didasarkan kepada hadis pada saat Rasulullah SAW ditanya tentang apa itu iman, ya, apa itu iman, dan yang bertanya ketika itu adalah malaikat Jibril, ya, untuk mengajarkan agama kepada umat manusia. Maka beliau sallallahu alaihi wasallam menjawab, antu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir, kepada malaikat, yang ketiga iman kepada kitab-kitabnya, yang keempat beriman kepada para utusannya, yang kelima beriman kepada takdir, yang kelima beriman kepada hari akhir, dan yang keenam adalah beriman kepada takdir. Di mana takdir yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan kepada para hambanya
itu ada yang baik dan ada yang buruk, namun hal ini dikembalikan kepada sudut penilaian sang hamba. Ya, sudut penilaian hamba-hamba Allah. Adapun perbuatan Allah ketika menetapkan takdir tersebut tidak ada yang buruk, ya. Tidak ada yang salah dan tidak ada yang karena kezaliman. Namun semuanya adalah Allah tetapkan berdasarkan ilmu dan juga hikmah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, pengertian takdir. Ya, takdir ataupun qadar secara bahasa, ya, secara lughah artinya adalah akhir dan batas dari sesuatu. Ya, akhir dan batas dari sesuatu, yaitu puncaknya ataupun mentoknya, ya. Dan adapun secara istilah, takdir adalah keterkaitan antara ilmu dan kehendak Allah Subhanahu wa taala terhadap ketetapan semua makhluk di alam semesta, ya, sebelum Allah taala menciptakannya. Nah, terkadang kata takdir ataupun qadar juga bisa disebut dengan qada, yang secara bahasa artinya hukum. Secara istilah makna qada sama dengan makna qadar. Namun jika disebutkan bersamaan, ya, keduanya memiliki perbedaan secara makna. Yang ini banyak istilah-istilah di dalam agama ini yang ketika disebutkan secara terpisah maka maknanya sama, namun ketika disebutkan berbarengan ini memiliki makna yang berbeda. Contohnya juga adalah perkataan Islam dan juga perkataan iman. Maka ketika disebutkan secara sendirian, ya, memiliki makna yang saling mencakup. Iman mencakup makna Islam, ya, Islam mencakup makna iman. Namun ketika disebutkan berbarengan, ya, Islam memiliki makna tersendiri, ya, iman memiliki makna tersendiri. Sama juga dengan istilah takdir dan qada ataupun qadar dan qada. Fadilatul Syekh Muhammad ibn Shalih al-Utsaimin rahimahullah ta'ala menjelaskan, qadar adalah segala yang Allah ta'ala tetapkan sejak zaman azali, maksudnya sejak zaman dahulu, ya, sejak sebelum Allah menciptakan langit dan bumi, yang berkaitan dengan apa saja yang akan terjadi pada semua makhluknya. Ya, termasuk misalnya adalah apa yang kita perbuat saat ini. Sedangkan qada adalah realisasi dari ketetapan Allah Ta'ala pada makhluknya. Jadi sesuatu yang Allah Ta'ala tetapkan sebelumnya, kemudian ketika terrealisasi, ya itulah yang disebut dengan qada. Berupa penciptaan, meniadakan, ataupun mematikan, dan merubah keadaan mereka. Nah, ini adalah ketika terjadi eksekusinya semacam itu, yaitulah yang kemudian disebut dengan qada. Nah, ini berarti qadar lebih dahulu daripada qada. Ini sebagaimana yang disampaikan di dalam Syarh Aqidah Wasithiyah oleh Syekh Shalih bin Utsaimin rahimahullahu ta'ala. Baik kaum muslimin, para pendengar radio muslim dimanapun Anda berada, rahimakumullah, wa azanillahu wa iyyakum jami'an. Tadi di awal kita sampaikan bahwa memahami takdir ini ada tingkatan-tingkatannya. Ya, ada tingkatan-tingkatannya ataupun ada tahap-tahapannya yang kesemuanya harus dipahami. Yang pertama, ya, adalah al-ilmu. Ya, al-ilmu.
Artinya mengimani bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha mengilmui segala sesuatu sejak zaman azali, sejak zaman dahulu hingga nanti. Allah Ta'ala Maha mengetahui segala yang ada di langit maupun yang ada di bumi. Baik yang oleh pandangan ataupun indera manusia tertangkap oleh indera-inderanya ataukah yang tidak tertangkap. Baik secara global maupun secara terperinci. Baik yang lahiriah ataupun yang gaib. Maka semuanya Allah Subhanahu wa taala ketahui. Ya, baik yang belum terjadi, yang sedang terjadi, atau yang akan terjadi, semuanya Allah Subhanahu wa taala ketahui. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, wallahu bikulli syai'in alim. Dan Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui segala sesuatu. Ya, Al-Baqarah ayat ke-282. Baik, di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illahu wa ya'lamu ma fil barri wal bahr wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha wa la habbatin fi dhulumatil ardi wa la ratbin wa la yabisin illa fi kitabim mubin. Dan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala lah ya kunci-kunci semua perkara yang gaib. Dan istilah gaib ini adalah untuk makhluk Allah, ya bukan untuk Allah. Adapun dalam pandangan Allah tidak ada yang gaib. Tidak ada yang mengetahuinya kecuali Dia sendiri. Dia Maha mengetahui apa yang ada di daratan dan apa yang ada di lautan. Dan tidak ada sehelai daun pun yang jatuh, melainkan Dia mengetahuinya. Tidak ada sebutir biji pun dalam kegelapan bumi, dan tidak juga sesuatu yang basah atau yang kering, melainkan tertulis dalam kitab yang nyata. Nah, kitab yang nyata adalah kitab Lauh Mahfuz, ya kitab Lauh Mahfuz. Itu kitab yang terjaga. Surat Ali Imran surat Al-An'am ayat ke-59. Ini yang pertama. Ya, kita harus paham, kita harus tahu ya, bagaimana kita mau meyakini akan adanya takdir kalau kita kemudian tidak mengetahui ya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang Maha mengetahui segala sesuatu. Kita harus paham, kita harus yakin ya Allah Subhanahu wa taala itu adalah mengetahui segala sesuatu. Maka tahapan yang pertama ini adalah kita memahami, mengetahui ya, bahasanya Allah memiliki ilmu terhadap segala apa yang Allah telah takdirkan. Yang kedua, ya, sesuatu yang harus kita pahami bahwa Allah Subhanahu wa taala mengetahui segala sesuatu tadi bukan hanya sekedar tahu, bahkan kemudian Allah telah mencatatnya. Ya, Allah telah mencatatnya. Mulai sejak awal mula terciptanya makhluk sampai berakhirnya makhluk, maka seluruhnya sudah tertulis, tertuang di dalam kitab Lauh Mahfuz. Tidak ada sesuatu pun yang lepas dari penulisan Allah Subhanahu wa taala. Hal ini Allah Subhanahu wa taala jelaskan di antaranya
Alam ta'lam anna Allah ya'lamu ma fis sama'i wal ard. Inna dzalika fi kitabin inna dzalika 'ala Allahi yasir. Apakah kalian, apakah kamu mengetahui, tidakkah kamu mengetahui bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa saja yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Ini menegaskan juga poin yang pertama tadi, tentang keilmuan Allah. Bahwasanya yang demikian itu terdapat di dalam sebuah kitab, yaitu Lauh Mahfudz, tercatat di sana. Sesungguhnya yang demikian itu sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Jadi segala sesuatu yang berkaitan yang akan terjadi pada makhluknya pada saat Allah menuliskan di Lauh Mahfudz tadi, itu sudah tercatat dengan rapi, sudah tercatat dengan rapi dan mencakup segala sesuatu yang akan terjadi. Ya mungkin kalau di zaman-zaman 50 tahun sebelum sekarang ini, pemahaman ataupun kalau kita hendak menganalogkan gitu memberikan contoh, memberikan persamaan, perumpamaan antara 50 tahun yang lalu dengan sekarang mungkin akan lebih mudah untuk bisa memahami sekarang. Kenapa demikian? Ya, di era sekarang kita paham adanya mulai dulu ada disket, kemudian ada flash disk. Nah, sekarang ini ada lagi alat yang lebih canggih yang wujudnya itu sangat kecil namun bisa menampung, memuat sekian banyak informasi, adanya chip misalnya itu. Ini tentu sekarang kita akan lebih mudah untuk memberikan contoh, berbeda dengan misalnya 50 tahun yang lalu yang belum ada sebagaimana yang sekarang ada. Nah ini ternyata bagi Allah Subhanahu wa taala lebih canggih lagi daripada itu. Kalau yang kita catatkan hanya beberapa informasi yang berkaitan mungkin dengan diri kita ataupun pekerjaan kita, itu saja. Namun Allah Subhanahu wa taala telah mencatat, tidak bisa kita istilahnya perkirakan tentu seberapa banyaknya, hanya Allah yang tahu. Di mana Allah mencatat segala sesuatu yang akan terjadi pada makhluknya. Dari yang sangat kecil yang tadi digambarkan di dalam ayat, dari hal yang sangat kecil sampai daun jatuh pun itu ada di dalam catatan Allah Subhanahu wa taala. Ini tentu luar biasa. Maka dari ayat-ayat semacam ini saja kita paham betapa bahwa ilmu kita itu sangat-sangat sedikit. Sangat-sangat sedikit kalaulah hendak dibandingkan dengan ilmu Allah Subhanahu wa taala. Maka di dalam beberapa ayat semisal di dalam surat Luqman ataupun di dalam surat Al-Hajj misalnya, di dalam surat Al-Kahfi, semisal di dalam surat Luqman, walau annama fil ardi min syajaratin aqlam wal bahru yamudduhu min ba'di sab'atu abkhurim ma nafidat kalimatullah. Seandainya seluruh pepohonan yang ada di muka bumi ini, padahal kita pun tidak paham berapa ribu kilometer, berapa juta kilometer bumi ini, dan kemudian berapa banyak pepohonan yang ada padanya. Seandainya itu dijadikan sebagai pena, dan kemudian air lautan itu dijadikan sebagai tintanya, dan ditambah 7 kali lagi, itu tidak akan mampu untuk mencatat
ya ilmu Allah Subhanahu wa taala. Nah, kaum muslimin yang berbahagia rahimakumullah, wa azani Allahu wa iyyakum jami'an. Maka sebelum Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi, Allah memerintahkan ataupun Allah menciptakan al-qalam, yaitu pena. Inna awwala ma khalaqallahu al-qalam. Sesungguhnya yang pertama kali Allah Subhanahu wa taala ciptakan itu adalah al-qalam, yaitu pena. Qala lahu, kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada qalam tadi, uktub, tulislah. Qal, maka kemudian pena bertanya, Rabbi wa madza aktub? Wahai Rabbku, apa yang harus aku tulis? Qal, maka kemudian Allah berfirman, uktub maqadira kulli syai'in hatta taqumas sa'ah. Catatlah takdir-takdir segala sesuatu hingga terjadinya hari kiamat, ya, hingga terjadinya hari kiamat. Maka segala sesuatu yang ada itu telah ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, takdirnya, ketetapannya, sampai kemudian tegaknya hari kiamat. Hadis Abu Daud dan Tirmidzi, dan hadisnya adalah hadis yang sahih. Di dalam hadis yang lain riwayat Imam Muslim dan juga riwayat Imam Tirmidzi, Allah menegaskan, memperkuat hadis yang pertama tadi, kataballahu maqadiral khalaiq qabla an yakhluqas samawati wal ard bi 50 alfasanatin. Allah telah mencatat seluruh takdir makhluknya 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. 50.000 tahun. Sungguh waktu yang sangat-sangat lama dalam pandangan manusia. Ya, dalam pandangan manusia sangat-sangat lama. Namun pendek bagi Allah Subhanahu wa taala. 50.000 tahun sebelum Allah mencipta langit dan bumi, Allah sudah menuliskan segala sesuatu tentang takdir bagi makhluknya. Ya, kalau kita nggak akan mampu menjangkau apa yang Allah Subhanahu wa taala lakukan tersebut. Bagi kita, bagi kaum muslimin yang ada terhadap ataupun yang harus dilakukan terhadap informasi semacam ini, cuman mengatakan amantu billah. Ya, aku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tahapan yang ketiga, pemahaman yang harus kita miliki bahasanya Allah Subhanahu wa taala itu memiliki masyiah. Yang pertama tadi apa? Kita memahami Allah memiliki ilmu. Yang kedua, kita memahami bahasanya Allah itu telah mencatatnya, bukan hanya tahu namun sudah tercatat dengan rapi. Nah, yang ketiga, kita memahami bahasanya Allah Subhanahu wa taala itu memiliki masyiah ataupun kehendak. Ataupun masyiah ini sering juga disebut dengan al-iradah al-kauniyah, yaitu kehendak Allah Subhanahu wa taala yang berwujud alam semesta ini, ya, yang berwujud alam semesta ini. Yaitu kita mengimani bahasanya segala sesuatu yang ada, yang terjadi di langit maupun di bumi, semuanya terjadi atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah menginginkan terjadinya alam semesta dengan segala apa yang ada ini. Langit, bumi, beserta dengan isinya, itu adalah karena Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Inilah yang disebut dengan iradah kauniyah.
Maka iradah kauniyah ini merupakan kehendak Allah Subhanahu wa taala yang pasti terjadi. Yang pasti terjadi. Yang Allah Subhanahu wa taala, apa yang Allah inginkan ini tidak bisa ditolak, dihalang-halangi oleh kita semuanya. Kita diciptakan menjadi manusia. Ya, kita tidak bisa protes. Wah, saya pengen jadi sapi saja. Yang jadi sapi tidak bisa protes, saya pengen jadi manusia saja. Allah ciptakan bumi, tidak bisa protes, kenapa saya jadi bumi kok tidak jadi langit saja. Ya, maka semuanya tunduk dan patuh terhadap iradah Allah Subhanahu wa taala yang disebut dengan iradah kauniyah. Nah, karena segala apa yang ada ini merupakan iradah kauniyah, kehendak Allah Subhanahu wa taala untuk mengadakan ini, ya, maka Allah mengadakan kita, dan juga Allah mengadakan termasuk di dalamnya apa yang kita inginkan. Bahkan apa yang kita lakukan semuanya menjadi ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Kita memiliki kehendak, Allah juga memiliki kehendak. Ya, namun bahwa kehendak kita tidak akan bisa melampaui apa yang menjadi kehendak Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Liman syaa'a minkum ayyastaqim wa ma tasha'una illa ayyasha'allahu rabbul alamin." Yaitu bagi siapa di antara kalian yang berkehendak menempuh jalan yang lurus, dan kalian tidak dapat menghendaki menempuh jalan itu kecuali apabila Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Itu Allah, Tuhan semesta alam. Nah, jadi kita mau berkeinginan apapun, kita memang punya keinginan. Ya, mungkin dulu ketika masih kecil kita pengennya jadi dokter, mungkin gitu. Ataupun ada yang ketika kecil pengennya jadi pilot. Setelah gede yang kecilnya pengen jadi dokter, malah dia yang jadi pilot. Yang ketika kecilnya dia pengen jadi pilot, malah dia jadi dokter misalnya. Kenapa? Karena itulah yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita tidak akan bisa mengelak dari apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, keinginan kita tunduk kepada keinginan Allah Subhanahu wa taala. Nah, selain daripada al-masyiah ataupun iradah kauniyah tadi, terdapat pula kehendak Allah Subhanahu wa taala yang namanya al-mahabbah ataupun iradah syar'iyah. Yaitu kehendak dan keinginan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Allah berkeinginan, ya Allah berkeinginan supaya manusia itu hidup dengan cara yang baik di dunia dan nanti mendapatkan balasan yang baik di akhirat. Maka Allah menginginkan terhadap mereka itu dengan membuat syariat, ya. Dengan membuat syariat, ya, iradah syar'iyah. Nah, namun kemudian terkait dengan iradah syar'iyah yang Allah memiliki kehendak berupa syariat ini, ada yang kemudian mentaati dan ada yang tidak mentaati. Ada yang kemudian mereka menjalankan syariat Allah Subhanahu wa taala dan ada yang tidak menjalankan syariat Allah Subhanahu wa taala. Dan ini memang sudah sesuai dengan yang Allah firmankan. Faman syaa'a falyu'min
wa man syaa'a falyakfur. Maka terkait dengan iradah syar'iyah, Allah memberikan opsi kepada kita. Dia memberikan opsi kepada kita. Yang mau beriman silakan beriman, nanti akan mendapat balasan dari keimanannya. Dan siapa yang ingin kafir, silakan kafir. Nanti akan mendapatkan balasan dari kekufurannya. Ya, kita diberikan kelonggaran, kita diberikan opsi berbeda dengan kehendak kauniyah tadi. Ya Allah menginginkan sesuatu itu terjadi, kun maka fayakun. Berbeda dengan iradah syariah, Allah memberikan opsi kepada kita. Ini Allah berkehendak makhluknya, khususnya adalah manusia dan jin, itu berbuat demikian. Nah, maka kehendak Allah yang berupa syariat ini disuruh milih kepada kita semuanya. Silakan kalian mau milih untuk melakukan, menerima dan melakukannya, ataupun menolak dan tidak melakukannya. Silakan kalian pilih. Nah, maka apa yang menjadi pilihan kita itulah yang menjadi dasar Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan balasan kepada kita di akhirat kelak. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman, Allah yuridu ayyatuba alaikum wa yuridul ladina yattabi'una syahwat antamilu mailan azima. Dan Allah berkehendak menerima taubatmu. Sedang orang-orang yang mengikuti hawa nafsunya ingin supaya kamu berpaling sejauh-jauhnya dari kebenaran. Ya. Maka kemudian kalau berkaitan dengan iradah kauniyah, Allah ada menciptakan jin, ya adalah jin. Kemudian Allah ingin menciptakan manusia, adalah manusia. Manusia menjadi ada, jin menjadi ada. Secara kauniyah, manusia ada yang baik, ada yang jahat. Secara kauniyah, jin ada yang baik, ada yang jahat. Maka Allah semuanya ciptakan. Dan kita ulang, Allah menciptakan adanya kebaikan, adanya keburukan, baik pada kalangan jin ataupun pada kalangan manusia. Ini adalah berdasarkan kepada sifat hakimnya Allah, bijaksananya Allah, dan sifat alimnya Allah, yaitu ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka pada ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin agar semua manusia bertaubat dan diterima taubatnya. Namun kenyataannya di alam nyata tidak semua manusia mau bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau bertobat saja tidak mau, ya tentu taubatnya ya mereka abaikan, ya Allah tidak akan memberikan taubat kepada mereka. Ya, sebagai kesimpulan kedua kehendak Allah Ta'ala di atas, baik iradah kauniyah maupun iradah syariah, sama-sama kehendak dan keinginan Allah Subhanahu wa Ta'ala, namun terdapat perbedaan. Yang pertama, iradah kauniyah mencakup apa yang Allah Ta'ala cintai maupun apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak cintai. Contohnya tadi, ada orang jahat, ada orang baik, ada jin jahat, ada jin baik. Sedangkan iradah syariah hanya mencakup apa yang dicintai dan diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk melakukannya. Maka ketika Allah menginginkan membuat syariat, ya, itu adalah syariat itu apa yang Allah cintai dan Allah perintahkan kepada kita untuk melakukannya. Yang kedua, iradah kauniyah pasti terjadi dan terwujud di alam nyata. Sedangkan iradah syariah tidak selalu terjadi dan tidak selalu terwujud di alam nyata. Kayak tadi, Allah menginginkan manusia itu bertaubat, Allah menginginkan manusia beribadah. Contohnya, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni. Tiadalah aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah hanya kepadaku. Namun kenyataannya tidak demikian. Ada yang mau beribadah, ada yang tidak mau beribadah. Maka mampu memahami dan membedakan kedua iradah di atas dengan benar merupakan hal yang sangat-sangat
penting yang akan memudahkan kita ya untuk bisa melindungi diri dari aliran-aliran yang menyimpang dalam masalah takdir. Kemudian al-khalq yang keempat, tahapan yang keempat yang harus kita pahami, bahasanya Allah Subhanahu wa taala itu menciptakan segala sesuatu yang ada di alam semesta ini. Kita harus paham, kita harus tahu yang menciptakan segala apa yang ada di alam ini adalah Allah Subhanahu wa taala. Baik yang berupa zat, ya, fisik ataupun sifat, bahkan perbuatan makhluk, termasuk menciptakan manusia dan amal perbuatannya, ya dia yang menciptakan orang yang beriman beserta keimanannya. Dia yang menciptakan orang yang kafir, munafik, musyrik, beserta kekafiran, kemunafikan, dan kesyirikannya. Ya. Maka Allah Subhanahu wa taala meridhoi keimanan, namun tidak meridhoi kekufuran. Namun semuanya ada. Inilah iradah Allah Subhanahu wa taala yang berupa iradah kauniyah. Adapun orang muslim, orang mukmin yang taat, yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya mereka adalah orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Dan Allah Subhanahu wa taala lah yang menciptakan kalian dan menciptakan semua perbuatan kalian. Ini adalah kauniyah, ya, kita dan juga perbuatan kita, sifat kita yang menciptakan adalah Allah Subhanahu wa taala. Inilah 4 tingkatan yang benar dalam keimanan ataupun dalam memahami keimanan terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala, dan inilah yang difahami, yang diimani oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kaum muslimin yang berbahagia rahimakumullah wa azani Allah wa iyyakum jami'an, sebagai closing statement, penutup, bahwa ya demikianlah ya seharusnya kita memahami takdir. Ya bukan hanya ada di lisan, ya rukun iman itu ada 6, ya satu di antaranya adalah iman kepada takdir, namun kita tidak bisa memahami bagaimana cara yang benar di dalam memahami takdir. Sehingga banyak kita dapati ya orang-orang yang mengaku beriman, namun mereka karena tidak bisa memahami, di antaranya adalah tidak bisa memahami konsep, ya, tidak bisa memahami konsep takdir yang benar, maka mereka kemudian menyimpang. Ya, mereka kemudian menyimpang. Berbeda dengan kaum muslimin yang memiliki konsep pemahaman yang benar terhadap takdir, maka mereka kemudian bisa lurus. Ya, tidak menyimpang. Kita ambil contoh ya penyimpangan yang ada terkait dengan masalah takdir. Yang paling yang paling terkenal dalam masalah penyimpangan terhadap takdir itu ada kelompok namanya Qadariyah dan Jabriyah. Yang ini adalah ekstrim kanan dan ekstrim kiri. Yang ekstrim kanan, kelompok Qadariyah, berpaham bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak memiliki kuasa, tidak memiliki kemampuan ya untuk mengatur seseorang. Jadi artinya apapun yang kita lakukan itu lepas dari kuasa Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mau begini ya pasti hasilnya begini. Kalau kita begitu hasilnya pasti begitu. Dan di antara dampak
kesalahan yang ekstrim kanan ini, maka ada ungkapan yang seakan-akan benar, namun sebetulnya itu secara tidak langsung menegasikan, meniadakan adanya faktor X. Apa itu? Yang namanya usaha itu tidak akan apa namanya? Yang namanya usaha itu tidak akan mengkhianati hasil. Nah, ini ungkapan yang kayaknya benar, tapi sebetulnya ya ada salahnya di situ. Bahkan bisa menyeret kepada kesalahan yang fatal. Kenapa? Karena usaha itu adalah memang sesuatu yang menjadi kewajiban kita. Ikhtiar itu adalah kewajiban kita sebagai manusia, namun hasil bukan kita yang menentukan. Ya, yang menentukan adalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi dengan demikian kita harus hati-hati ya. Yang meskipun seakan-akan itu adalah ungkapan yang top, yang namanya usaha tidak akan mengkhianati hasil, itu ternyata ada bahayanya. Itu di sana ada faktor pengingkaran terhadap takdir, kemampuan, kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Di sisi ekstrem kiri ada Jabriyah, yang mereka berpemahaman, berkeyakinan, nah ini demikian. Kita harus berupaya, kita harus menjemput bola, pasrah kepada takdir, namun intinya kita menolak kebenaran. Karena sesungguhnya ya, la yus'alu amma yaf'al wa hum yus'alun. Di akhirat nanti kita tidak akan bisa mengatakan, ya Allah kenapa Anda mentakdirkan saya begini begitu, namun kita yang akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, kenapa Anda berbuat demikian dan demikian, sementara Allah sudah memberikan peraturan-peraturannya yang begitu indah, yang begitu sempurna. Demikian yang bisa kita sampaikan di malam hari ini, semoga ada manfaatnya ya untuk kita semuanya ya, sehingga sekali lagi dengan upaya kita mempelajari bagaimana konsep memahami takdir, maka kita akan terselamatkan dari penyimpangan-penyimpangan yang ada, khususnya adalah yang berkaitan dengan masalah takdir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ala alihi washabbihi. Waktu kita kembalikan kepada Mas Anggi. Jazakallah khair Ustadz untuk materinya pada malam hari ini yang sudah kita bedah bersama, Buletin At-Tauhid pada edisi kali ini tentang iman kepada takdir. Dan kami persilahkan bagi pendengar ataupun pemirsa baik di YouTube Radio Muslim Jogja ataupun di muslim.or.id, ataupun bagi teman-teman yang ada di kantor YPA untuk mungkin bisa mengirimkan pertanyaannya. Dan untuk teman-teman yang ingin mengirimkan pertanyaan bisa mengirimkan di nomor WA 0852 9334 8887. Dan sebelum kita masuk di sesi tanya jawab, kita juga akan memberikan informasi kepada semua pemirsa, seluruh pemirsa, terutama untuk mendukung ya Semarak Zulhijjah 1446 Hijriah bersama YPIA. Di sini kami mengajak semua pemirsa dan kaum muslimin, karena kami punya program Zulhijjah yakni tebar 200 buku dan kalender gratis spesial Zulhijjah. Kemudian ada kajian spesial di awal Zulhijjah, dan juga kami berbagi 3.000 hidangan buka puasa di awal bulan Zulhijjah nanti. Kemudian ada lomba menulis spesial Zulhijjah, berbagi bingkisan, bakti sosial, buletin edisi Zulhijjah, dan berbagai macam tentunya operasional di bulan Zulhijjah. Nanti kami mengajak para pemirsa untuk mendukung program-program kami di YPA. Dan langsung saja Ustadz, ada pertanyaan yang masuk di kesempatan malam hari ini. Ustadz, apakah kita boleh menyesali masa lalu dan kemudian kita berandai-andai Ustadz untuk kembali ke masa lalu Ustadz? Apakah seperti itu diperbolehkan Ustadz? Enggak ada konkretnya masa lalunya seperti apa? Tidak ada Ustadz, mungkin tidak dijelaskan. Baik. Sebetulnya berandai-andai itu ada andai-andai yang diperbolehkan. Namun andai-andai ada yang juga dilarang. Yang kata Rasulullah SAW, perkataan lau itu akan taftahu
bab syaitan, ya akan membuka pintu-pintu syaitan. Seandainya aku begini saja, seandainya aku begitu saja. Contohnya begini, seseorang ketika dia melakukan satu aktivitas tertentu, misalnya tadi lah gitu ya. Tadi siang dia misalnya mau ke kampus, dia mau ke kampus. Nah, Allah takdirkan dalam perjalanan ke kampus itu terjadi kecelakaan, misalnya nyebur ke selokan. Ya, karena mungkin kaget di jalan, banting setir, nyemplung ke selokan. Nah, kemudian dia berandai-andai, oh seandainya aku tadi tidak ke kampus, ya, maka aku tidak akan terjadi semacamnya. Ini andai-andai yang dilarang. Kenapa? Karena dia andai-andai yang seakan-akan itu menolak terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala, yang Allah telah menetapkan semacam itu. Dia mau andai-andai seberapa banyak pun tetap tidak akan bisa kemudian mengulang kembali ya kejadian yang tadi sudah terlewatkan. Namun adapun andai-andai ya yang sifatnya positif, yang ini semisal wah kalau aku nanti, ini kan kalau juga ya, andai aku nanti menjadi seorang apa namanya, seorang yang Allah berikan kekayaan, maka saya akan memberikan donasi saya ke YPI misalnya 50%. Ini boleh andai-andai yang semacam ini adalah sebuah ya al-fa'lu ataupun keoptimisan ya, terhadap masa yang akan datang. Yang kita dilarang adalah berandai-andai terhadap sesuatu yang sudah berlalu tadi. Ya wallahu taala alamu bissawab. Nah, Ustadz, syukran untuk jawabannya. Ustadz, mungkin dari teman-teman di kantor YPA, ada Mas Di mau tanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ingin tahu saja terkait garis besar munculnya Qadariyah dan Jabariyah. Ustaz, itu aja. Jazakumullah khairan. Baik, bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Ya, secara umum penyimpangan yang ada, ya penyimpangan yang ada, termasuk diantaranya adalah penyimpangan terhadap masalah takdir, itu tentu dimulai dari tidak mengakomodir dalil-dalil yang ada. Ya, jadi boleh jadi hanya memahami sedikit dalil yang berkaitan dengan masalah takdir, kemudian ditentukanlah sikap, ditentukanlah sebuah pemikiran. Dan ini akan terjadi di dalam bidang-bidang yang lainnya, di dalam masalah ahkam, ya, dalam masalah hukum, dalam masalah-masalah yang lainnya. Maka ketika seseorang memutuskan suatu persoalan hanya dengan sebagian dalil yang ada, maka akan membuahkan produk ketentuan, produk pemikiran yang tentu kemudian menyimpang. Kayak tadi misalnya, di satu sisi Allah memberikan kepada kita kemampuan, Allah memberikan kepada kita ilmu, ya, dengan sekian banyak dalil-dalil yang ada. Allah memberikan opsi, ya, opsional kepada kita. Namun di sisi yang lain Allah menyatakan ya bahasanya ilmu Allah meliputi segala sesuatu. Kemudian kehendak Allah juga meliputi segala sesuatu yang kehendak kita tidak mungkin bisa menjangkau ataupun melebihi apa yang menjadi kehendak Allah. Ini harusnya kan diadopsi semuanya. Nah, ketika kemudian seseorang hanya mengadopsi sebagian ayat-ayat ataupun hadis ataupun dalil yang berkaitan dengan masalah manusia itu diberikan keilmuan, usaha, kemampuan, ya akhirnya muncullah paham takdir qadariyah. Ya, menyangka bahasanya segala sesuatu itu yang memutuskan ya kita. Seberapa jauh usaha kita, ya itulah hasilnya. Sebaliknya, kemudian ketika hanya mengadopsi dalil-dalil yang menyatakan seperti tadi Allah yang menciptakan kalian dan apa yang kalian lakukan, ya ataupun dalil-dalil yang semakna, hanya itu saja, maka akan muncullah
sebuah produk pemikiran, ya kalau begitu yang salah itu bukan makhluknya, namun yang salah adalah Allah, karena Allah yang menciptakan kita dan apa yang kita lakukan. Maka jalan Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah kemudian menggabungkan ya al-jam'u bainahum, mengumpulkan dalil-dalil yang ada dari kedua belah pihak ini, sehingga muncullah produk yang benar. Bagaimana seharusnya kita kaum muslimin misalnya dalam masalah takdirnya kemudian bisa memahami takdir dengan cara yang benar. Wallahu ta'ala a'lamu bissawab. Nah, Ustaz, terima kasih untuk jawabannya, dan dikarenakan waktu kita yang sudah tidak terasa, Ustaz, sudah 1 jam kita berada di program acara ini. Sebelum kita tutup acara kita, mungkin ada kesimpulan, Ustaz, untuk kami di sini ataupun pemirsa yang menyaksikan, Ustaz. Baik. Mungkin sebagai penutup ya, secara umum marilah kita senantiasa berupaya untuk bisa belajar sehingga di dalam kita berislam itu, mohon maaf ya, tidak sepotong-potong karena hanya mengadopsi ya dalil yang sepotong, karena Allah telah memerintahkan kepada kita udkhulu fis-silmi kafah. Jadi kita diperintahkan masuk ke dalam agama Islam ini ya secara utuh, ya, secara sempurna. Ya, kita akan bisa masuk ke dalam Islam dengan sempurna ketika kita mengadopsi ya seluruh informasi yang memang datang dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya. Ya, tentu itu tidak akan bisa kita dapatkan secara instan sebagaimana kita membuat mie instan. Kita perlu proses, perlu perjuangan yang panjang, dan bahkan kalaupun kita menggunakan seluruh umur kita tidak akan mungkin mampu, namun itu harus kita lakukan. Demikian, semoga ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala salah dan kurang, karena yang maha sempurna hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Wassallallahu wasallam ala nabiyana Muhammad wa ala alihi washabbihi wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Kita sudah dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waktu kita kembalikan. Matur nuwun. Nah, Ustaz, terima kasih, Ustaz. Dan kami ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah hadir di sini, juga pemirsa yang sudah menyaksikan program Bedah Buletin di spesial hari Jumat ini. Semoga kita bisa berjumpa kembali di pekan depan, Jumat pekan depan insyaallah, dan tentunya bagi pemirsa ataupun pemirsa dan pendengar untuk bisa menghadiri juga di kajian Bedah Buletin ini di kantor YPA ada di Pogongrejo. Dan terima kasih, mohon maaf jika banyak kurang dan salahnya dari kami pamit undur diri. Jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر
ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر
ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر
ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر
ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر
ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر
ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون.